Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dwi Apriyadi Nugraha, NIM 11920070018. Mohon izin barangkali untuk beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan mengenai teori kognitif yang diusung oleh George A. Kelly. Tapi di sini saya tidak sendirian. Ada anggota kelompok 5 yang ada di mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru, yaitu ada Ahmad Fauzan Maulana dengan NIM 11920700003 dan Kansa Kurotu Aini dengan NIM 11920700034. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai teori kognitif yang diusung oleh George A. Kelly, agar keilmuannya juga makin dapat, kita membahas dulu mengenai biografi George A. Kelly ini siapa, dulunya bagaimana, sehingga sampai mengemukakan teorinya mengenai teori kognitif kepribadian George A. Kelly. Jadi, George A. Kelly ini siapa gitu ya. Nah, sekarang kita bahas di biografi George A. Kelly ini. Nama lengkapnya itu George Alexander Kelly. Beliau lahir di Perth, Kansas, Amerika Serikat pada tanggal 28 April 1905. Beliau juga dulunya merupakan seorang anak pendeta dari gereja Presbyterian. Nah, awal karirnya itu dimulai sejak dia sarjana, tetapi di sini dia tidak langsung mengambil jurusan ilmu psikologi. Dia lebih dulu melihat dirinya sebagai seseorang yang ahli di dalam sains, seperti fisika dan juga matematika. Nah, akhirnya pada tahun 1926, George Alexander Kelly ini mendapatkan sarjana mudanya di Park College. Dan nanti dia mendapatkan gelar master. Setelah mendapatkan gelar saintis, dia mendapatkan gelar master di Universitas Edinburgh. Awalnya, kan tadi George Kelly itu tidak terlalu aktif di dalam dunia psikologi. Tiba-tiba dia menjadi aktif karena dia sering membaca artikel Sigmund Freud. Kemudian dia sering mengulik artikel-artikel Freud tersebut, sehingga dalam waktu 8 bulan setelah dia membaca, melakukan riset, barangkali begitu, dia mendapatkan gelar doktoral di Universitas Iowa. Itu untuk karirnya ya dalam dunia studi. Nah, dalam dunia pekerjaan, beliau juga pernah menjadi seorang psikolog khusus untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemudian beliau juga menjadi dosen atau guru ya di salah satu universitas ternama. Terus beliau juga sering melakukan penelitian. Nah, penelitian ini dilakukannya di Universitas Brandeis sebelum akhirnya beliau wafat pada tanggal 6 Maret 1967. Itu biografi singkat dari George A. Kelly. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada model konstruk teori yang diusung oleh George A. Kelly. Teori konstruk dari George A. Kelly disebut dengan teori konstruk personal. Nah, teori ini mengacu kepada kognitif individu atau nalar individu yang menekankan bagaimana cara seseorang untuk mengkonstruksi, terus bisa juga mengontrol dan meramalkan peristiwa yang ada di sekelilingnya. Konstruk teori ini juga disebut sebagai pendekatan konstruktivisme karena berfokus kepada cara manusia untuk menginterpretasikan lingkungan, memahami dunia, dan membentuk realitas atas dirinya sendiri. Kata Kelly, tidak ada kebenaran yang absolut yang harus diungkap dalam kehidupan ini.
selalu ada yang namanya konstruksi alternatif, ya, yang memberikan pandangan berguna bagi dunianya. Alternativisme konstruktif atau konstruksi alternatif ini adalah berbeda ya dengan masa depan, karena konstruknya itu sudah melalui tahapan hipotesis dan segala macamnya. Kelly meyakini bahwa manusia itu dia yang menentukan masa depannya, bukan fakta atau mungkin kenyataan. Karena fakta dan kenyataan menurut teori konstruk George A. Kelly ini hanya membawa kita menemukan nilai-nilai kehidupan saja. Kelly di sini mendasarkan teori kepribadiannya pada pandangan tentang ilmu pengetahuan dan karakteristik penyelidikan ilmiah yang eksplisit. Jadi ada hubungannya antara dia belajar lebih dulu tentang sains ketimbang mempelajari psikologi secara langsung. Selanjutnya, pandangan George A. Kelly tentang manusia. Menurut George A. Kelly, semua manusia itu harus mencari makna kehidupan. Caranya bisa dia dengan cara observasi, kemudian mencoba untuk mengait-ngaitkan satu hal dengan hal yang lain, atau kata lainnya kausalitas. Kemudian bisa juga dengan cara memformulasikan teori, hipotesis yang digali, sehingga sampai kepada kesimpulan dari tujuan dia hidup. Nah, di sini diibaratkan sebagai seorang saintis ya. Jadi, menurut George A. Kelly, manusia itu tidak jauh beda dengan saintis. Manusia mencoba mengontrol berbagai macam fenomena atau tingkah laku. Nah, akibatnya, menurut George Kelly, manusia selalu berorientasi pada masa depan karena manusia itu mencoba terus-terusan mengontrol fenomena, mengontrol tingkah laku yang ada di sekelilingnya. Selain itu, manusia dapat mengembangkan rumusan alternatif teoritis tentang fenomena dan mengkonstruksikannya menjadi sebuah pemahaman untuk lingkungannya. Kemudian pandangan George Kelly yang kedua untuk manusia, bahwa manusia itu dia bebas mengambil keputusan apapun, tetapi dia juga terkurung atau terkungkung, atau nama lainnya determined. Nah, sistem konstruk yang bebas ini artinya manusia itu bebas mengambil keputusan apapun, tetapi dia juga dibatasi oleh batasan cara bagaimana dia untuk bertindak gitu. Sebab tidak bisa membuat pilihan di luar alternatif yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu, maka manusia itu terkungkung atau determined. Menurut George Kelly, struktur kepribadian itu yang dijadikan kunci variabelnya adalah konstruk personal. Nah, konstruk personal itu apa? Konstruk personal itu adalah cara seseorang menafsirkan dunianya. Proses kognitif itu merupakan pusat kepribadian individu. Sedangkan emosi, perilaku itu adalah dipengaruhi oleh kognisi. Relasi sosial yang dimanfaatkan oleh individu itu digunakan untuk memahami konstruk personal dari individu lain. Jadi akibat adanya interaksi sosial, obrolan-obrolan barangkali, nah itu bisa membuat sebuah alternatif atau cara kita untuk melihat konstruk personal dari individu lain. Nah, di sini ada dua tipe konstruk personal ya. Ada verbal, ada preverbal. Verbal artinya dia bisa diekspresikan konstruk tersebut. Kemudian preverbal itu digunakan
pada saat seseorang tidak bisa berkata-kata atau sulit untuk dikatakan. Juga preverbal ini bisa digunakan bahkan pada saat manusia itu belum mengenal fungsi bahasa. Saya kasih contoh gini, untuk contoh konkret dari konstruk ya, yang dikembangkan oleh George A. Kelly. Misalnya, manusia, dia membuat hipotesis terlebih dahulu. Kemudian nanti hipotesis tersebut dikembangkan. Setelah hipotesis dikembangkan, dia membangun teori. Kemudian menguji kembali hipotesis yang dikembangkan tersebut. Sehingga sampailah kepada sebuah kesimpulan atau arti dari kehidupan. Nah, itu adalah salah satu contoh konkret dari konstruk personal di dalam kepribadian manusia. George A. Kelly dalam menguraikan konstruk personalnya, dia membagi ke dalam 11 corollary. Corollary di sini maksudnya adalah ide yang terbentuk dari sesuatu yang sudah dia coba atau sesuatu yang sudah dia uji sebelumnya. Nah, di sini ada 11. Pembagian ini dia pakai agar lebih spesifik atau lebih menjurus dalam hal pembahasan kepribadian seseorang. Oke, untuk yang pertama ada constructions corollary. Artinya adalah mengantisipasi peristiwa dengan cara membentuk replikasi atau tiruannya. Yang kedua ada individuality corollary, yaitu manusia berbeda membentuk konstruksi personalnya atas peristiwa yang sama. Jadi peristiwa yang sama, tetapi konstruk personalnya berbeda. Yang ketiga ada organizations corollary, yaitu mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangan hierarki. Kemudian ada dikotomi corollary, yaitu sistem konstruk yang terdiri dari dikotomis atau bipolar. Yang kelima ada choice corollary, yaitu manusia bebas memilih sendiri konstruknya berdasarkan keinginannya untuk memperjelas konstruk. Selanjutnya ada fragmentation corollary, yaitu manusia mentolerir berbagai subsistem konstruksi yang bertentangan satu sama lain tanpa harus memodifikasi konstruk secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketujuh ada commonality corollary, yaitu manusia dapat menerapkan konstruk yang sama dengan orang lain jika proses psikologinya sama. Selanjutnya ada society corollary, yaitu manusia membentuk konstruk dengan orang lain karena ada sosialnya di situ. Selanjutnya ada range corollary, ada modulation corollary, dan experience corollaries. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Selanjutnya ada presentasi dari Ahmad Fauzan Maulana dan juga Kansa Krotu Aini.